pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat selalu. Hari ini Ibu akan membahas kembali atau mengulang kembali materi kita mulai dari tema 1 dan tema 2 pada pelajaran IPA. Yang pertama tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, zat padat, dan gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat melalui air, udara, dan batu bara. Selanjutnya, kita masuk di sifat-sifat pada bunyi. Bunyi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Kedua, memerlukan medium untuk merambat. Ketiga, dapat dipantulkan. Keempat, dapat mengalami pelenturan, perpaduan, dan dapat dibiaskan. Yang terakhir, pola perambatannya berupa rapatan dan regangan. Selanjutnya kita masuk di pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Contoh, sebuah kaleng yang dilempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan, demikian juga bunyi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Contohnya, benda dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, wol, busa, dan kertas. Benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, selanjutnya kita masuk di macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk di perubahan energi. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat dimusnahkan ataupun dapat diciptakan. Oleh karena itu, selama jutaan tahun, energi hanya berubah bentuk dari satu ke bentuk lainnya. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Contohnya, energi kimia menjadi energi gerak. Makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas. Nah, roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk di penggunaan dan penghematan energi. Cara sederhana menghemat energi dalam penggunaan energi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang ketiga, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Yang keempat, gunakan air secukupnya. Yang kelima, menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, kita masuk di bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup seperti halnya hewan dan manusia, tentunya memiliki bagian-bagian yang penting. Fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Kedua, batang. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang keempat,
Bunga fungsinya sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji-bijian matang. Oke anak-anak, demikianlah pengulangan materi dari Ibu. Tetap belajar, semangat untuk belajarnya, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.